murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, wabil khusus para sahabat-sahabatku, para alumni Gontor yang disayang Allah Ta'ala. Berikut adalah pesan dan nasihat Kiai kita di Gontor. Masya Allah, dengan hati dan pikiran yang positif, dengan keikhlasan yang luar biasa, para Kiai kita di Gontor mendidik kita menjadi seorang alumni yang harus punya hati dan pikiran yang ikhlas dalam mengaplikasikan ilmu kita di kehidupan yang nyata ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil banyak hikmah dari ceramah yang disampaikan oleh Kiai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kalaulah kita berbicara tentang at-taqwa, Allah juga sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bahkan dikatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan sebetulnya takwa ini merupakan salah satu kunci sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan bertakwa ini merupakan suatu bekal buat kita. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Kalaulah Rasulullah ditanya apa itu takwa dan bagaimana itu takwa, maka Rasulullah menjawab, at-taqwa hauna. Merupakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, terjabarkan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inilah arti takwa. Takwa di dalam hati kita takut kepada Allah, sehingga kita ini beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Namun itu semuanya kita jabarkan dengan perkataan. Kita berbicara tentang takwa, kita berbicara tentang kebaikan, kita berkata tentang amar ma'ruf, dan kita juga berbuat untuk nahi mungkar. Namun dengan hati dan lisan ini tidak cukup. Diperlukan pikiran-pikiran tentang takwa, tentang Islam, tentang iman, tentang berbagai macam kehidupan ini di dalam rangka bertakwa. Maka untuk pikiran ini diperlukan bermacam-macam ilmu dan wawasan. Wawasan seorang itu adalah wawasan berpikir, wawasan ilmu pengetahuan, wawasan pengalaman, dan adalah wawasan daripada bermacam-macam ilmu yang diberikan kepada kita. Maka marilah kita belajar dengan bermacam-macam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan untuk di dalam rangka meningkatkan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu, wujud takwa yang kita jabarkan dengan lisan dan pikiran perlu kita jabarkan dengan perbuatan. Perbuatan berupa amal kebajikan apapun yang kita kerjakan, kalau bisa kita kerjakan secara maksimal dan bekerja keras untuk membuat sebuah prestasi dalam rangka bertakwa. Kerja keras ini perlu kita jabarkan dengan berpikir keras, kita jabarkan dengan bekerja keras, bekerja memanage waktu, memanage pikiran, memanage perbuatan, dan memanage bermacam-macam permasalahan di dalam diri kita, di dalam alam semesta, di dalam pergaulan kita dengan manusia, dan pergaulan kita dengan Allah.
Kerja keras dengan perbuatan ini tentunya sangat kurang. Perlu kerja keras di dalam bersabar, bekerja keras di dalam bertawakal, kerja keras di dalam bersabar. Yang ketiga, yang keempat adalah kerja keras di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras kita berdoa, keras kita bekerja, keras kita bersabar, dan juga keras kita berpikir untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Dengan cara ini insya Allah kita akan bisa meningkatkan diri kita semaksimal mungkin. Dengan hati kita bertakwa, dengan lisan kita bertakwa, dengan pikiran kita bertakwa, dan berbuat, bekerja, berpikir. Itulah arti sebuah takwa. Maka marilah kita meningkatkan wujud manusiawi kita dengan bekerja, berbuat, berpikir, dan merasakan segala hal, dan bersabar dalam bermacam-macam hal. Kalaulah Allah memberikan dan mengijabahi doa kita ini ada bermacam-macam, dikabulkan oleh Allah, dikabulkan langsung. Yang kedua diganti yang lebih baik, dan yang ketiga ditangguhkan nanti di dunia, dan yang keempat adalah ditangguhkan nanti di hari akhirat. Adapun kalau Allah belum mengizinkan apa yang kita doakan ini, maka berarti bahwa Allah sedang merancang sebuah hal yang paling baik untuk kita di masa yang akan datang. Kalaulah itu diberikan langsung oleh Allah ketika kita berdoa, berarti Allah mencintai kita. Tapi kalau itu nanti belum diberikan kepada kita dan ditangguhkan sebentar dan diganti dengan yang lain yang lebih baik, maka Allah sedang menguji kesabaran kita. Mari kita bersabar, mari kita bersyukur, dan mari kita beriktikad baik kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Allah sedang merancang sesuatu hal yang paling baik buat kita di masa yang akan datang. Namun percayalah, intang surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita memenangkan Allah, pasti Allah memenangkan kita. Bahkan kalau kita ini berdagang dengan Allah, maka tidak akan pernah rugi sama sekali. Mari kita berdagang kepada Allah, berdagang dengan Allah, bukan sekedar berdagang dengan manusia. Berdagang dengan manusia kadang-kadang rugi. Rugi lahir, rugi batin, rugi material, dan rugi moral. Kerugian-kerugian ini ada dalam manusia. Tetapi kalau kita ini berdagang dengan Allah, maka insya Allah tidak akan pernah rugi. Kalaulah Allah memberikan suatu ganjaran kepada manusia, sehingga Rasulullah bersabda, kullu amalin bi asyir amsalihha ila sab'umiyah. Segala amal perbuatan itu diganjar dan diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau kita memberi kepada orang 1 juta, Allah akan memberikan lipat kali, bisa jadi 10 kali, bisa kali 100 kali, bisa jadi 700 kali. Maka disinilah letaknya bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan tidak akan pernah orang itu rugi dalam berdagang dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, merupakan sebuah kenikmatan buat kita kalaulah kita ini selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan lagi nikmat, rahmat, dan barakah kepada kita. Tapi kalau kita ini kufrun nikmah dan tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih sekali. Bersyukur berarti kita berbuat yang lebih lagi. Bersyukur berarti kita selalu berpikir. Bersyukur berarti kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah lagi, sehingga meningkatkan diri kita dengan bertakwa. Takwa dan kesyukuran merupakan suatu hal yang sangat bertali-talian satu dengan yang lain. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita berbuat, marilah kita bekerja, marilah kita berpikir, karena seluruh apa yang kita kerjakan semuanya itu akan memberikan manfaat kepada kita.
Bahkan kalau kita bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu adalah buat diri kita sendiri. Disebutkan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Bahkan lebih dahsyat lagi, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya syukuran itu buat dirinya sendiri. Dan barang siapa berjihad, sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Disitulah di Pondok Modern Gontor dikatakan al-mudarrisu yu'allimu lit-talamid wa yu'allimu li nafsihi, bahwa sesungguhnya guru itu mengajar muridnya, tapi sesungguhnya ada mengajar dirinya sendiri. Mari kita bertakwa, mari kita berbuat, sehingga takwa itu akan bisa menyelesaikan sekian banyak permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kita akan diberi rezeki yang tidak pernah kita duga sama sekali. Bahkan dalam takwa kita ini, dengan takwa maka kita akan dapatkan ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ada 3 hal: dapatkan ilmu, dapatkan rezeki, dapatkan solusi dari Allah. Mari kita bertakwa, jangan tanggung-tanggung. Sekali hidup, hidup yang berarti, dan sekali hidup, hidup yang bermanfaat untuk manusia, untuk agama, untuk bangsa, dan untuk dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.